Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah beberapa bulan cenderung tenang. Pasar dunia kini dihantam sentimen baru dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait hubungan dagang dua negara tersebut di dunia itu. Dalam situasi global yang masih rentan, ancaman terbaru ini kembali membuat pasar komoditas bergejolak dan meningkatkan risiko terhadap rantai pasok global. Selengkapnya kita bahas dalam Perang Amerika Serikat-China Jilid Baru. Kedelai jadi amunisi politik Trump. Melalui platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh China melakukan tindakan bermusuhan secara ekonomi karena menolak membeli kedelai dari petani Amerika Serikat. Trump menilai langkah ini sebagai serangan terhadap petani di Midwest yang selama ini mengandalkan pasar China sebagai tujuan utama ekspor. Dalam pernyataannya, Trump juga menegaskan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan pemutusan hubungan dagang termasuk untuk produk minyak goreng sebagai bentuk pembalasan atau retribution. Kita baca sama-sama ini tweet dari Trump. Sebagai contoh, kita bisa dengan mudah memproduksi minyak goreng sendiri. Kita nggak perlu beli dari China. Nah, pernyataan ini langsung mengguncang pasar komoditas. Harga kedelai di Chicago Board of Trade bergerak volatil dan sentimen negatif menjalar ke pasar minyak nabati serta produk turunannya. Ancaman itu nggak hanya menyulut ketegangan politik, tapi juga mengguncang rantai pasok global yang selama ini bergantung pada pasar China. Kita lihat seperti apa faktanya. China selama ini merupakan pembeli terbesar kedelai Amerika Serikat dengan total impor mencapai 27 juta ton ya. Ini kalau kita lihat atau hampir senilai 128 miliar US dollar pada 2024. Namun sejak Mei 2025 ini China belum membeli satu pun kedelai dari Amerika Serikat. Padahal total ekspor kedelai Amerika Serikat ini mencapai 24,47 miliar atau hampir setengahnya berasal dari pasar China. Analis USDA menyebut kondisi ini bisa mendorong China untuk mengalihkan pembelian dari Brazil atau Argentina. Ini pola yang sebenarnya sempat terjadi pada periode perang dagang 2018-2019. Pada saat itu pembelian China dari Amerika Serikat ini merosot tajam. Ini kalau kita lihat ya, sementara permintaan ke Brazil melonjak dengan harga kedelai dunia bergejolak. Sejumlah pakar menilai pergeseran pasokan ini dapat membuat petani Amerika Serikat kehilangan pasar utama, sementara negara importir lain berada dalam posisi dilema antara harga murah atau stabilitas pasokan. Dan di antara negara yang paling bergantung pada kedelai impor, nama Indonesia masuk dalam daftar utama. Kita nggak tahu nih, mesti gimana nih, harap-harap cemas begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat Indonesia dalam bayangan pasar global, yes. Getaran perang dagang ini nggak hanya berasal dari Amerika Serikat dan juga China, namun juga hingga ke pasar tanah air. Indonesia adalah salah satu dari 5 besar pembeli kedelai Amerika Serikat dengan nilai impor ini sebesar 1,24 miliar USD begitu ya. Kalau kita lihat, dan ini atau setara 5% dari total ekspor kedelai Amerika Serikat pada 2024. Namun di saat yang bersamaan, produktivitas dalam negeri ini masih sangat terbatas. Data BPS menunjukkan produksi kedelai nasional hanya 300.000 ton pada 2022 dengan produktivitas 1,54 ton per hektar. Padahal kebutuhan domestik ini mencapai 2,8 juta ton per hari. Sehingga kekurangannya itu ditutup dengan impor dari Amerika Serikat dan juga Brazil. Di sisi lain, impor kedelai Indonesia ini meningkat drastis dalam 5 tahun terakhir. Ini kita lihat 2020 hingga 2024 begitu ya. Ini kalau kita lihat menjadi 1 miliar US dollar pada 2020 menjadi 1,4 miliar pada 2024. Setiap fluktuasi harga global langsung berdampak pada industri tahu dan tempe yang bergantung pada pasokan kedelai impor. Jadi ketika pasar global bergejolak, impor kedelai menjadi salah satu sumber tekanan utama terhadap biaya produksi domestik. Jadi dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi siapa menang dalam perang dagang, tapi sebenarnya seberapa siap nih Indonesia bertahan dalam gelombang pasar global. Kita lihat seperti apa resiko dan juga strategi ketahanan RI. Meski pergeseran pasokan kedelai Amerika Serikat ke China membuka peluang harga yang lebih kompetitif bagi Indonesia, dampaknya hanya bersifat sementara. Begitu China melakukan aksi balasan dengan memborong kedelai dari Brazil, tekanan permintaan akan mendorong harga dunia naik kembali.
Kondisi ini menggambarkan bahwa rapuhnya ketergantungan Indonesia terhadap pasar global. Lalu juga kalau kita lihat ada pula penguatan produksi lokal, investasi dalam teknologi pertanian, dan juga pengembangan industri pengolahan kedelai ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Jadi ketika fluktuasi global tak terelakkan, penyangga dalam negeri adalah garis pertahanan terakhir. Dari perspektif makro, gejolak ini juga bisa mempengaruhi neraca perdagangan dan juga stabilitas harga pangan di dalam negeri. Sehingga memang koordinasi antar lembaga penting sekali untuk menjaga pasokan dan harga tetap terkontrol. Ya, pemirsa, memang perang dagang antara Amerika Serikat ini dan tentunya dan juga China ini bukan lagi sekadar isu tarif dan juga retorika politik. Ini adalah cerita tentang betapa dalamnya ketergantungan dunia terhadap satu komoditas. Dari ladang kedelai di Iowa hingga industri pangan di Indonesia, dampaknya terasa dalam setiap keputusan ekonomi dan kebijakan dagang global. Pada akhirnya, perang dagang ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang paling siap menahan dampaknya.